Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau bahas tentang tips-tips sebelum memilih untuk membeli Ninja RR ataupun Ninja RR lainnya ya. Hal yang harus diperhatikan pertama ya, ini pengalaman saya pribadi kemarin sebelum beli motor ini. Itu karena terlalu kayak terlalu buru-buru karena udah ngebet, pengen banget ya, akhirnya dapet si Ninja ini ya. Motor ini sekarang udah jadi pakaian kerja, pakaian main kemana-mana, pokoknya satu motor jadi buat semua lah ya. Sebelum membeli Ninja, hal yang paling pertama itu ya memang harus mesin yang diperhatikan ya. Kemarin sebelum saya angkat motor ini, itu bener-bener kering bro, mesinnya halus, suaranya pun gak ada yang aneh-aneh. Setelah saya pakai seminggu saya pakai, itu baru mulai berasa kayak ada suara yang aneh-aneh keluar dari mesin, suara ngertek apa segala macem. Dan yang kemarin menjadi PR banget buat saya karena awam ya, ini kemarin, jadi kalau kita pakai dia suhu indikatornya cepat naik. Jadi baru dipakai sebentar, macet ataupun enggak, itu dia langsung naik separuh segini nih, hampir separuh ya. Dan akhirnya saya coba buat ke bengkel, suruh cek di bengkel. Dan untuk suhu indikator sendiri itu problemnya ada 3 ya. Kalau enggak radiator, kemarin kita udah servis juga. Kalau enggak di radiator, bagian radiator sini, kalau bukan radiatornya yang bermasalah, berarti dia seal water pumpnya yang bocor. Kalau seal water pump bocor, kita bisa lihat dari sini, di kaca sini, ini warna olinya putih. Dan kemarin problem pertamanya, oli mesin saya tercampur dengan air radiator, yang mana saya harus ganti seal water pump. Ganti seal water pump udah, itu buat pengalaman juga ya. Kemarin saya ganti seal water pump di bengkel pinggir jalan yang memang nggak kenal. Akhirnya belum pakai lama ya, itu baru sekitar sebulan oli saya udah putih lagi. Ternyata sealnya dia kasih yang biasa, bukan yang ori dari Kawasaki-nya. Dan terus saya bawa ke bengkel temen yang memang udah kenal, diganti ori semua. Itu biayanya hampir 350-an ya, udah sama air radiator plus bongkar pasang. 2 kali ganti itu alhamdulillah untuk seal water pumpnya sudah aman. Tapi muncul lagi masalah kedua, suhu indikatornya tetap naik, nggak ada perubahan di suhu indikator. Jadi saya coba cari-cari informasi soal air radiatornya, soal suhunya yang cepat naik. Dan akhirnya saya memutuskan untuk servis radiator kemarin. Saya udah coba servis ya, radiatornya udah diperbaikin. Jadi khusus ya, nggak bisa kita, kalau kita punya kenalan bengkel ya mungkin dia mau servisin sekalian radiatornya. Tapi kalau itu kemarin saya servis sendiri di tempat langganan temen juga. Untuk servis radiator juga itu kemarin kenanya 250 ya. Jadi 200 ya. Iya 200. Itu yang servis 150, yang 50.000 air radiator tuh kalau nggak salah ya. Jadi 250 sama saya ganti tutup ini. Kemarin saya ganti karena ternyata yang bawaan punya saya udah error. Dan setelah di servis radiator, ya kalian bisa lihat sendiri itu di video saya kemarin yang saya upload. Itu radiatornya benar-benar sudah mampet, udah nggak ada lagi
udah tidak ada lagi yang terbuka ya, benar-benar apa namanya, kotor lah ya. Setelah selesai, nah permasalahan selanjutnya pun tiba ya, namanya motor second kita kalau nggak terlalu ini. Musim hujan, motor sering ditaruh di depan rumah. Problemnya di sini. Ya. Ternyata pembuangan di sini tuh ada lubang kecil pembuangan buat ketika ada air yang masuk. Jadi dia langsung pembuangannya ada di sini. Ada pipa kecil buat salurannya langsung jatuh ke tangki. Itu ternyata mampet. Dan saya nggak teliti waktu beli. Ini bisa jadi ini juga. Jadi kalau kalian mau beli, kalian bisa cek dulu ini, kalian bisa buka si tutup tangkinya, buka tutup tangkinya. Karena kemarin ini tuh sebenarnya ya, kalau saya buka dulu, karena saya nggak perhatiin sampai sini sih sebenarnya detailnya kemarin, itu di sininya kotor banget. Jadi bukan kotor ini ya, kayak gara-gara kelamaan air yang numpang di sini, terus dia jadi karat nih. Ini karena udah saya cat lagi kemarin, makanya warnanya udah bersih lagi. Terus ini juga kena air, udah nggak ada bekas air yang masuk, udah aman ya. Itu di sininya kalian bisa cek sebelum beli itu, kalian bisa buka dulu tangkinya. Kalau di area sini itu udah mampet, kayak udah kotor semua. Kotornya karatan ya, dalam arti kotor tuh karatan. Terus karatnya itu udah nyampe ke atas sini nih, bagian permukaan sini. Atau bisa jadi dia masuk ke sini, terus di sini juga udah karat semua. Kemarin ini karat semua bro, tapi ini nggak diganti ya, cuman dibersihin aja kemarin. Karat semua. Ini cukup membingungkan juga ya, karena kayak hal-hal yang begini kalau udah ini, apalagi kita lagi isi bensin, tiba-tiba airnya masuk, terus di dalam kelihatan jadi kayak berkarat di bagian tangkinya, kan bahaya juga dong. Kemarin saya servis juga, ini saya benerin, ternyata tuh pembuangannya mampet. Itu cukup jadi PR juga, karena jasanya pun lumayan, karena dia harus buka semua. Buka semua ini, dan pembuangannya ada di bawah sini. Itu untuk picuan kalau mau beli Ninja RR ya. Karena sedikit pun masalah tuh harus detail loh. Kalau memang kita mau beli ya, setidaknya bisa jadi harga buat nego lah ya. Dan untuk suara mesin, oke. Untuk suara mesin kemarin itu benar-benar kering ya, benar-benar bersih, nggak ada suara aneh-aneh yang terdengar di motor. Karena ketika saya tutup pun lubang knalpotnya itu dia halus banget suaranya. Kalau untuk sekarang suaranya udah lumayan kasar ya. Ini mungkin kalau kita mau perbaikin sampai benar-benar halus lagi, bisa sampai 2 jutaan mungkin budgetnya ya, kalau saya tanya-tanya kemarin di bengkel. Untuk knalpot ini masih pakai RCB, knalpot aftermarket yang biasa-biasa aja ini ya, bukan yang bagus karena bocor semua juga. Dan untuk knalpot memang belum ada yang diperbaikin, dari bawaan masih tetap begitu. Jadi mungkin gas bulnya juga sudah tipis, itu bisa jadi pengaruh di suara juga ya. Oke, coba. Jadi kalau saya ya, yang pertama tuh mesin itu wajib sih. Itu emang udah jadi penentu banget. Karena kalau untuk baju kayak body begini, selain nggak bingung ya, kayak ini aja saya bisa perbaikin sendiri, saya bisa cat sendiri. Ini kemarin hasil saya ngecat sendiri. Walaupun hasil ngecatnya ini
ini tuh clearnya gloss ya, clear yang apa, mengkilat. Tapi karena saya yang ngecat, saya sendiri yang aplikasiin, clearnya jadi drop. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin cara pengaplikasiannya yang salah. Ya memang saya bukan tukang cat ya, karena untuk jasa cat ini full body itu kita kalau ke tukang cat yang khusus itu budgetnya sekitar 2 jutaan. Dan karena ini saya cat sendiri, kemarin habisnya 500.000. Itu full semua, termasuk dengan dashboard body itu yang buat body kasar, itu piloknya, dan semua itu habisnya ya sekitar 500.000 lah, kurang lebih 500.000 ya. Sama jasa kita ngecat sendiri, kayak bukan jasa, kayak tenaga kita yang kita keluarin buat ngecat sendiri. Saya kemarin untuk motor ini habis 3 hari. 3 hari saya buat bongkar pasang sampai selesai lagi itu 3 hari. Terus saya keringkan benar-benar kering 1 malam, baru saya pasang semua. Berarti hitungannya 4 hari ya. Itu 4 hari bukan yang khusus buat motor ini aja ya, karena kita juga sambil kerja, nggak fokus di motor ini, itu sambil santai-santai. 4 hari jadinya lama ya, karena kalau kita ke tukang cat biasa itu dia ada kayak buat ngeringin, bagian pengamplasan sendiri ya, apa semua udah dikerjain bareng-bareng, mungkin bisa sehari selesai. Tapi karena kita kerjain sendiri kemarin, dan untuk hasilnya juga oke lah ya, detailnya untuk cat. Ini kemarin saya nabrak orang di depan pas macet, akhirnya baret semua nih, karena ini juga masih kotor ya karena hujan. Ini clearnya glossy, saya yang aplikasiin jadinya dop terbaik. Oke, untuk yang tadi saya bahas mesin di Ninja RR, untuk di motor ini alhamdulillah selama pemakaian saya pribadi, ini bukan cuman buat main soalnya ya, kita pakai buat kerja juga, macet-macetan, makanya kayak suhu tuh bisa jadi ini. Kemarin sebelum saya servis radiator tuh, air radiatornya keluar belum sampai keluar, jadi suhunya hampir separuh lebih, suhu indikatornya separuh lebih. Terus dia di sini tuh ada pembuangan selang air radiator, larinya ke sini. Set. Nah, di sini tuh ada buat air radiator ya. Jadi itu selain diisi di radiatornya, di sini tuh ada buat kayak tangki kecil, kayak oli samping gitu. Nah, itu jangan terlalu penuh juga, karena di situ tuh ada kayak selang. Dia ketika panas uapnya bakal keluar. Terus ada pembuangannya dari sini. Dia kalau nggak salah tuh punyaku ditaruh di sini. Jadi ketika pas panas, keadaan macet, air radiatornya muncrat terus tumpah di sini nih. Banyak banget ya. Itu waktu pas baru awal-awal ngangkat nih motor. Ya kayak waktu itu penyesalan sih ada ya, karena nggak mendengarkan banyak kata-kata orang, nggak melihat banyak dari, nggak mau belajar lah intinya, nggak mau belajar dari kayak orang-orang yang ngasih tahu di sosmed ataupun di kita nggak tanya-tanya dulu. Jadi kayak cuman ngikutin ego sendiri ya. Ya akhirnya itu. Jadi pertama servis, saya habis sampai servis besar tuh, sampai suruh cek seal o-ring segala macem. Yang ternyata seal o-ring emang aman. Problemnya memang di radiator sama seal water pump waktu itu ya. Itu emang jadi buat kayak pelajaran aja sih. Jadi buat kalau teman-teman pengen beli Ninja RR yang belum paham banget. Soalnya ini juga pakaian pribadi ya, pakaian buat kerja, jadi motor aktif. Mau nggak mau kita harus sehat motornya. Selain orangnya ya motornya juga harus sehat ya, karena mau dipakai kerja. Dan untuk soal suhu tadi, karena problemnya cuma ada 3,
di radiator, seal water pumpnya, water pump yang bocor, atau seal o-ringnya ya, atau seal o-ring di sini. Problemnya cuma ada di situ. Dan kalian bisa apa namanya itu, bisa ngecek dari radiatornya untuk masalah ketiga problem di situ ya, ada. Nah, untuk ketiga permasalahan suhu tadi ya, yang cepat panas, kalian cuma bisa cek dari radiatornya. Nanti saya bakalan sepilin videonya radiator yang normal dengan yang tidak, yang normal ya, intinya yang normal lah. Jadi ketika ini kalian buka si tutup radiatornya, kalian nyalakan motornya. Kalau digas RPM agak tinggi, dia muncrat seperti airnya nyembur ya, air radiatornya keluar nyembur. Itu berarti bisa disimpulkan kemungkinan besar itu seal o-ringnya. Dan kalau dia cuma naik terus sampai keluar, itu kemungkinan radiatornya yang mampet. Intinya itu cuma satu ya, kita bisa ngecek di sini, di air radiatornya yang keluarnya nggak normal. Jadi kemarin saya udah servis, setelah servis itu ada di video kemarin yang saya share, servis radiator normal. Jadi ketika kita gas kencang pun air radiatornya ada kelihatan ya. Nanti coba saya spilkan lah ya videonya sedikit. Air radiatornya nggak yang sampai keluar dari sininya. Jadi dia kayak cuman muter di dalam aja. Nah itu dia udah normal. Kemarin setelah servis radiator, permasalahan saya udah beres untuk di suhu. Tapi ya itu, karena udah apa ya, kebanyakan budget yang keluar, kayak tadinya cuman masalahnya di seal water pump sama radiatornya, yaitu sekitar jasanya 500 ribuan lebih lah ya, 700 ribuan mungkin. Apalagi ini kemarin sih sampai 2 kali ganti water pump. Gara-gara yang pertama pengalaman tuh dia dikasih sealnya yang jelek, terus dikasih lihat sama bengkel saya yang kemarin ganti terakhir itu, dikasih tahu kalau ini tuh sealnya bukan yang ori. Terus harganya juga lebih mahal. Masa yang ori sama yang biasa-biasa tuh dikasih harganya lebih mahal. Saya kemarin servis itu habis sampai 450 ribu tuh jasanya, air radiator sama servis itu. Itu benar-benar kayak, wah saya dibohongin nih. Terus saya ke bengkel teman, karena memang kemarin servisnya posisi saya jauh dari bengkel teman saya yang biasa bengkel. Akhirnya kan mau nggak mau saya cari bengkel terdekat dulu, karena saya lihat di sini tuh dia udah putih banget. Saya juga mau bawa pun udah kayak takut gitu loh, takut bakal bermasalah di jalan. Akhirnya saya coba buat cari bengkel yang deket-deket aja, dan ternyata ya itu, sorry bukan mau menjelekan bengkel-bengkel pinggir jalan, karena mungkin kebanyakan orang yang malpraktek, mereka baru belajar apa segala macam, karena memang masih anak muda juga kemarin yang benerin. Bukan mau merendahkan kemampuannya ya, tapi itu yang saya alamin. 450 ribu. Setelah selesai saya bawa sekitar sebulan, itu dia udah bocor lagi. Akhirnya saya bawa ke bengkel yang memang biasa saya bengkel, mekanik yang biasa saya pegang motor kalau ada kerusakan, diganti sama dia. Ini sealmu bukan ori, dia bilang. Terus dikasih seal yang ori, dan harganya juga nggak nyampe harga yang segitu kok, nggak nyampe habis 400 sekian. Dia kasih air radiator pun 20 ribu doang harganya ya, yang sama bengkel saya itu. Nah yang ini kemarin dikasih air radiatornya yang 50 ribu di bengkel radiatornya, karena dia emang nggak punya air radiator yang murahan. Dia cuma punyanya 2 pilihan, kalau nggak yang 500 ya yang 50 ribu. Akhirnya saya pilih yang 50 ribu ya, kalau yang 500 itu terlalu mahal. Itu mungkin buat mobil-mobil kali sering pakai, budgetnya menyesuaikan aja ya untuk itu ya. Itu tadi buat
berbagi cerita pengalaman ya sebelum mau beli motor. Yang pertama sih emang mesin dulu emang wajib ya. Yang kedua untuk kalian bisa cek-cek detail sendiri. Mungkin kalau ada kayak kebocor-kebocoran kalian bisa cek dari rembes-rembesan mesin, oli-oli yang turun di bawah tuh ada oli yang keluar apa enggak. Terus dari oli samping yang rembes atau enggak, itu bisa jadi buat harga negosiasi lagi ya masih ownernya kalau kalian memang mau angkat itu motor. Apalagi kalau kalian udah siap buat ngeragatin, buat benerin lagi ya. Ya intinya apalagi kalau kalian cuma mau beli bahan ya mungkin bisa lah. Tapi kalau buat kayak saya kemarin buat pakaian pribadi cukup merugikan. Karena kalau saya total udah habisnya hampir seal water pump 2 kali saya ganti, radiator, terus akhirnya servis besar gara-gara saya takut di bagian dalamnya kemarin yang suaranya agak kasar. Jadi kemarin tuh setelah saya pakai seminggu suaranya kasar banget, jadi mau nggak mau saya harus servis besar tuh kemarin habis 900 ribuan, bongkar ngecek bersihin apa segala macam dalamannya. Total udah habis 4 jutaan lebih ya, 4 jutaan lebih itu habis buat ngurusin mesinnya doang dengan yang lain-lain. Dan ngangkat motor ini 20 juta saya servis segala macem. Terus karena kemarin saya beli udah mepet ya, sebulan lagi setahun enggak mepet dong, baru ya. Oh ya baru itu kemarin, baru ini saya ambil 2000 berapa kemarin ya, pokoknya setahun saya pakai itu udah banyak banget lah yang diganti. Ini juga udah plat, pajak, balik nama segala macam 1,5 juta ya. Pokoknya intinya kalau kalian mau beli motor apalagi buat dipakai kerja, buat pakai harian terus di kota, ya usahakan yang lengkap ya, pajak hidup ya, wajib sih. Karena emang saya beli motor bukan buat hobi doang, emang pakai buat kerja juga, benar-benar motor kepake gitu buat kemana-mana. Akhirnya balik nama, pajak sama plat, kalau nggak salah pajaknya aja itu sekitar 450 ribuan ya kalau nggak salah. Iya sih harusnya segitu ya kemarin. Total kemarin balik nama sama plat baru sampai 2028 itu habisnya 1,5 juta plus cabut progresif motor saya yang kemarin yang Satria. Jadi biar nggak kena progresif, blokir yang itu 100 ribu, akhirnya jadi 1,5 juta ya. Nah, untuk motor ini motor tahun 2013. Untuk Ninja RR sendiri itu kenapa saya pilih Ninja RR, nggak ambil yang old ataupun yang SS, karena memang dari dulu saya pengen banget Ninja RR New yang kayak gini ya. Sebenarnya udah pengennya udah lama, cuma memang duitnya belum ada, akhirnya ya dapetnya ini kemarin gara-gara beli buru-buru ya. Itulah intinya, kalau kita pengen sesuatu jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru ya. Karena apapun yang terburu-buru nggak bakalan bagus dampaknya, percayalah. Kecuali kita belinya emang baru. Ya ini buat pengalaman sih, udah terlalu banyak yang dirubah. Sampai kemarin tuh bahkan di motor ini tuh ada tangkinya yang penyok ya. Kemarin udah saya cat, saya dempul sendiri. Tangkinya penyok di bagian sini nih. Ini masih ada bekasnya, kemarin saya dempul. Sampai bahkan penyok pun saya nggak perhatikan sampai situ ya. Karena udah bener-bener kayak saya pengen banget motor RR gitu. Kayak pengen banget, mumpung duitnya masih kepegang, takutnya habis. Akhirnya belinya buru-buru. Tangki penyok pun saya sampai nggak perhatikan. Padahal itu kalau kita ini siang-siang kita lihat juga nggak enak dipandang, juga nggak asik gitu kan. Apalagi buat motor nongkrong gitu, kayak kita mau keluar ada yang penyok, kelihatan kurang oke lah. Itulah ya, jadi buat teman-teman kalau mau ngangkat motor Ninja RR harus benar-benar yang siap pakai ya, bukan siap servis. Capek bro nyervis motor, nggak ada habisnya bro, asli. Untuk pembahasan di Ninja RR kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanya-tanyakan, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, mungkin saya bakalan cepat balas. Walaupun penontonnya nggak banyak juga ya YouTube ini ya, kan ini YouTube baru belum lama kita buat.
penontonnya juga sepi, kadang cuma saya tonton sendiri, ya nggak apa-apa ya, namanya perjuangan. Oke lah, kita sudahi dulu videonya sore hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih, see you next time, bye bye.